Tips troubleshooting dan cara memperbaiki power supply switching. Jadi power supply switching sekarang itu semua teknologi elektronika kebanyakan menggunakan power supply switching. Jadi kami menggunakan contoh modul power supply ini untuk konten kami kali ini karena lebih sederhana. Berikut kontennya. Tips troubleshooting dan cara memperbaiki power supply switching. Jadi kita perlu tips troubleshooting dan cara memperbaikinya, teman-teman. Jadi hal pertama jelas tipsnya kita persiapkan alat ya, terutama multimeter, ESR ini untuk kapasitor dan osiloskop ya. Ini jika ada saja. Kalau tidak ada bisa kita tidak gunakan. Kemudian yang pertama itu persiapan perbaikan itu kita periksa komponennya. Jadi ciri-cirinya bisa terbakar, bisa retak, atau kapasitor yang mengembung ya. Ini paling sering kelihatan ya. Yang kapasitor yang mengembung ini paling sering kelihatan. Kemudian bisa serikan ini teman-teman 100 watt ya. Sehingga kalau short lampunya nyala ya. Jadi kita tidak sekeringnya hancur melulu. Kemudian ini yang paling penting, hindari langsung mengganti komponen teman-teman. Jadi kita harus cek penyebabnya ya. Sehingga tidak terjadi rusak berulang. Nah, jadi langkah-langkahnya jika yang pertama tadi sudah, jadi langkah-langkah troubleshooting ya. Pertama cek tegangan input yang dari PLN ini ya. Nanti dia masuk dioda bridge ya, dioda bridge, kemudian filter kapasitor. Jadi elko-nya kapasitas elko-nya 400 sampai 450 volt. Jadi yang 220 ini yang mana? Yang ini ya, ini AC in. Yang di sini ya, ini. Kemudian dioda bridge-nya yang mana? Ini dioda bridge. Nah, di sini di sirkuit diagramnya yang ini ya, yang ini. Kalau ini di modulnya yang di sini. Kemudian kapasitornya yang mana? Yang ini ya, ini kapasitor ya. Nah, dia yang ini teman-teman. Nah, jadi di sini dia harus ada 300 volt ya, ini ya. Dan jangan lupa ya, jangan lupa ini ya, ini cek itu ya, NTC dan dioda bridge itu ya, yang tadi ya, ini ya, ini dioda bridge dan NTC yang ini. Nah, jadi ini 300 volt itu yang di mana? Dia yang di elko ini ya. Kalau di sirkuit itu, di sirkuit diagram dia yang di sini. Oke. Jadi itu dasar-dasar langkahnya teman-teman. Nah selanjutnya kita periksa MOSFET-nya. Ini kita periksa MOSFET-nya jika tegangannya sudah ada yang 300 ya. Jadi gunakan mode dioda untuk MOSFET, untuk pengukuran MOSFET ya. Jadi cek resistor di sekitar MOSFET ini teman-teman, dan dioda snubber sebelum mengganti. Nah ini kita kembali ke atas lagi ya. Yang mana dia? Yang mana dia ini ya? Resistor yang perlu dicek dan dioda snubber. Yang ini teman-teman, ini dioda snubber, ini resistornya. Jadi ini perlu dicek ya. Oke. Jadi langkah-langkah awal pertama dan kedua sudah ya. Kembali kita langkah ketiga. Jadi langkah ketiga, periksa IC PWM. Dia yang di mana ya, di sini. Yang ini teman-teman, ini IC PWM. Ini ada seri-serinya, bisa dicek nanti ya, sama. Jadi tegangan supply IC PWM ini. Dia yang mana teman-teman? Yang ini. Dia dari mana? Dari 300 volt ini ya. Dari 300 volt lewat R ini. Nah, ini R ini nanti dia turunkan tegangan menjadi 12 atau 15 volt. Jadi IC PWM-nya harus mendapat suplai tegangan ya. Ini si IC PWM ini harus mendapat suplai tegangan yang ini, sehingga dia bisa on. Oke. Kalau di modulnya yang mana teman-teman? Biasanya yang ini ya, ini. Yang ini dia. Inilah IC PWM ya. Dia dapat tegangan dari elko ini kan, dari elko yang 300 ini. Ini elko 300, nanti ada nanti dari sini ya ada resistor ke di situ gitu ya.
Secara kasarnya seperti itu. Kemudian kita turunkan sedikit ya. Setelah ganti IC PWM, teman-teman harus cek optocoupler nih. Dan TL431 ini optocoupler. Yang mana dia? Ini optocouplernya, ini TL431-nya. Kalau di sirkuit yang mana dia? Ini optocouplernya, ini WL431-nya. Yang ini ya. Ini optocoupler, ini WL431 ini ya. Oke. Jadi itu perlu dicek ya. Ini. Kebanyakan ini 431-nya bermasalah. Kemudian cek optocouplernya menggunakan multimeter mode dioda ya. Jadi itu perlu diperhatikan teman. Jangan langsung kita mengganti ya. Jadi perlu dicek ini ya. Ini. Oke. Kemudian langkah yang kelima, periksa dioda sekunder. Jadi dioda sekunder yang setelah trafo ini teman-teman ya, nanti ada dioda ke situ ya. Ini ya. Yang elko di sini, ini fotonya terlalu kecil karena sulit kalau diperbesar ya. Nanti penjelasannya makan tempat. Kemudian dioda sekunder itu biasa menggunakan dioda Schottky namanya. Jadi kadang dia bocor, kadang dia short. Tinggal pakai multimeter ya, dicek ya. Kalau dapat ya tinggal kita, kalau dapat yang rusak tinggal kita ganti. Dan periksa kapasitor out. Ini. Kapasitor out ya. Jadi kadang dia membengkak tuh kapasitornya ini. Jadi menyebabkan tegangan drop atau ripple-nya tinggi. Ini yang menyebabkan dengung ya. Oke, yang keenam, yang ketujuh ya, ketujuh cek solderan. Ini gampang ya, ini tinggal dicek ya. Oke, tinggal dibaca itu ya. Jadi skemanya dia yang tadi di atas ini ya. Jadi kalau skemanya seperti ini bisa kita jelaskan seperti ini ya. Jadi yang ini teman-teman, ini dengan feedback optocoupler, maksudnya ini optocoupler, ini feedbacknya teman-teman. Ini perlu dicek ya, perlu dicek yang ini penting sekali. Jadi kadang setelah ganti ini baru kan, ini MOSFET juga baru, tapi kadang tegangan di sini dia naik turun teman-teman. Tegangannya naik turun, yang harusnya dia rata, kadang dia naik terus turun, kadang naik terus dia turun gini ya. Dan itu akan mempengaruhi tegangan pada optocoupler ini dan feedback ini. Jadi perlu dicek WTL431 dan si optocoupler. Jadi sederhananya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi komponen yang sering rusak itu, lihat ya ini ya. Fuse itu gampang kelihatan. NTC ini teman-teman. NTC ini ya. NTC itu dia di IC PWM-nya. Ini ya. Nah, ini perlu lihat di dataset, di karakteristik. Dioda bridge short. Tuh, dioda bridge itu maksudnya dioda bridge yang ini teman-teman, ini. Itu ya. Kemudian MOSFET sering putus, yang ini ya MOSFET. Kemudian IC PWM ya, yang ini ya, ini IC PWM. Optocoupler ini ya. Dioda Schottky yang ini teman-teman. Dan kapasitas ini, kapasitornya yang ini ya, ini perlu dicek tuh. Nah, ini di sirkuit diagramnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus paham dulu tuh tentang cara kerjanya, sehingga nanti troubleshooting di atas kita akan mudah dalam melakukan perbaikan.